di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem tata surya. Nah, apa sih itu tata surya? Tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Sistem tata surya kita terdiri 8 planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, kornet, asteroid, dan meteoroid. Semua planet tersebut selalu mengelilingi matahari dengan revolusi dan lintasannya sendiri. Tata surya yang kita tempati bernama Tata Surya Bima Sakti. Dari semua benda langit tersebut, mereka membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya kita. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang matahari. Pertama, matahari. Matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas karena ia termasuk bintang sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita. Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbitnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Nah, kedua, kita akan membahas tentang susunan planet. Planet adalah Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya karena ia bukan bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Nah, planet dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pertama kita akan membahas tentang Merkurius. Merkurius itu adalah planet pertama di sistem tata surya yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius juga termasuk planet yang paling kecil di antara planet lainnya. Besarnya tidak jauh dari bulan kita. Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi, dan itu ternyata lama sekali. Nah, ciri-ciri dari planet Merkurius itu adalah planet terkecil dan terdekat dari matahari. Atmosfernya sangat tipis dan memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Planet Merkurius berwarna abu-abu dan memiliki jarak 50 juta kilometer dari matahari.
Dan 1 hari di Merkurius itu sama dengan 59 hari di bumi. Nah, planet kedua yaitu Venus. Venus bisa juga dijuluki sebagai bintang kejora. Planet ini biasa terlihat dari bumi pada sore hari, tapi tidak seperti bintang. Atmosfer planet Venus ini beracun, diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan. Nah, ciri-ciri dari planet Venus itu yaitu planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat Fahrenheit atau setara dengan 465 derajat Celcius. Arah rotasinya berbeda dari planet lainnya atau berlawanan. Planet Venus berwarna putih kekuningan. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari terbit di Venus bukan di timur melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam di arah timur. Nah, planet ketiga yaitu Bumi. Planet ketiga dari tata surya kita itu adalah Bumi. Ya, tentu tempat tinggal kita sekarang ini, dan merupakan salah satu planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Ciri-ciri dari Bumi yaitu pertama, atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Kedua, atmosfer bumi terlindung dari meteoroid. Ketiga, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. 4. Permukaannya terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Bumi berwarna biru kehijauan dan memiliki jarak 93 juta mil dari matahari. Dan bumi juga memiliki satu buah satelit yaitu bulan. 1 hari di bumi sekitar 24 jam dan 1 tahun di bumi sekitar 365 hari. Dan bumi tidak memiliki cincin. Nah, itulah ciri-ciri dari bumi. Selanjutnya, planet Mars akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet urutan keempat dari tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu seperti padang pasir atau gurun. Planet ini juga terkenal dengan gunung-gunung berapi yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan planet ini merupakan planet yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan planet lainnya. Adapun ciri-cirinya yaitu planet yang berwarna merah, memiliki permukaan yang berwarna merah-merah karena berasal dari oksida besi. Terus komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Jarak antara Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer atau 142 juta mil. Planet Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Mars tidak memiliki cincin. Suhu Mars antara kurang dari 113 sampai 0 derajat Celcius. Selanjutnya Jupiter. Jupiter termasuk planet
dalam luar matahari yang terbesar di tata surya dibandingkan dengan bumi dan dengan Jupiter. Misalnya bumi berukuran anggur, maka Jupiter akan berukuran seperti bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya berbentuk seperti amonia dan air. Berikut ciri-cirinya. Planetnya besar, warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan berkombinasi warna orange dan putih disebabkan oleh badai besar yang berputar anonia dan air. Anonia dan air es. Diameter planet sekitar 14.890 km. Jarak di antara matahari adalah 778 juta kilometer atau 484 juta mil. Memiliki satelit terbanyak yaitu 75 satelit. Selanjutnya Saturnus, planet yang paling unik ini meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin Saturnus yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis setebal 1 mil. Ciri-cirinya planet ini yaitu memiliki cincin yang mengorbit planetnya. Permukaannya berwarna kuning pucat, jarak dengan matahari sejauh 1,4 miliar kilometer atau 886 juta mil, memiliki diameter sebesar 116.463 km. Satelit yang dimilikinya sebanyak 82 buah. 53 sudah dipastikan dan 29 lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Selanjutnya Uranus. Uranus adalah planet pertama kali dengan menggunakan teleskop. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 dalam tata surya, Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki 4 kali ukuran bumi. Berikut ciri-cirinya. Planetnya bersuhu rendah, yaitu kurang 224 Celcius, dan memiliki satelit sebanyak 27 buah, dan diameter planet sebesar 5.724 km, dan planetnya berwarna biru muda, memiliki cincin redup vertikal berputar pada poros sejajar orbit. Atmosfer terdiri dari metana inti padat metana beku. Jarak Uranus dan matahari itu sebesar sejauh 1,8 miliar mil atau 2,9 juta miliar kilometer. Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Selanjutnya Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ciri-ciri planet tersebut yaitu jarak planet dengan matahari itu sejauh 4,5 miliar kilometer atau 2,8 miliar mil. Satu hari dalam Neptunus adalah 16 jam bumi, dan 1 tahun Neptunus adalah 165 tahun di bumi. Suhu permukaannya adalah kurang dari 214 Celcius. Planet yang berwarna biru, diameter planetnya adalah 49.530 km, memiliki 8 buah satelit antara lain Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Selanjutnya, rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari bumi berputar melalui porosnya juga mengelilingi matahari secara bersamaan. Itulah mengapa kita melihat matahari terbit dan terbenam. Kita juga melihat bahwa setiap ada 24 jam. Namun perputaran dampak dihasilkan perputaran masing-masing itu berbeda. Lalu apa yang sebenarnya
Selalu apa sebenarnya pengertian dari rotasi dan revolusi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi yang pada porosnya. Namun ternyata waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya itu menurut Skapelas NASA.go.gov adalah 23 jam 56 menit dan 4,09 detik. Matahari juga berada tetap di tempatnya, tetapi bumi berputar. Terus revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Saat berevolusi, bumi bisa terletak di apotema atau hipotema. Apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema berarti adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Bumi. Hal ini karena revolusi dan sumbu bumi terletak pada kemiringan 2,5 meter dan mil yang membuat adanya perbedaan malam dan siang. Selain perbedaan dalam waktu dan lama siang dan malam, dampak lainnya ada juga revolusi bumi terhadap matahari dan perbedaan musim gerhana matahari dan gerhana bulan, gerak semu matahari dan perubahan penampakan rasi bintang lainnya. Baik, itulah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.